Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di episode kita kali ini kita mungkin cerita lagi ya, Liv, tentang situasi terkini kali ya. Ceritamu. Cerita dulu ya. Ini pasti mungkin ada kelanjutannya kali ya. Pasti ada kelanjutannya cerita tentang situasi terkini. Nah, kalau dari kemarin-kemarin kan kita udah banyak cerita ya, Alif udah banyak cerita bahwa situasi sekarang ini situasinya di semua lini kehidupan itu mulai semakin semerawut, tidak tentu arah segala macam gitu. Nah, belum lagi hati yang resah dan pikiran yang tak tentu arah untuk melihat situasi ke depannya nanti gitu ya. Nah, sebenarnya ini kita kan pengen tahu sebenarnya ada situasi apa sih yang melatar belakangi hal-hal ini jadi terjadi. Nah, menurut pandangan Alif sebenarnya secara spirit apa sih sebenarnya yang lagi terjadi saat ini? Kita punya harapan nggak sih ke depan ini? Jadi pertanyaannya situasi yang sedang terjadi atau harapan? Ya campur aduk karena udah semerawut Liv gitu. Kita kan jadi nggak tahu nih apa sih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, saya dan mungkin teman-teman semua kan sekarang ngerasain ada kalanya misalnya di rumah masing-masing itu ada kalanya hawanya nggak enak nih, kondisi hawa rumah tuh nggak enak. Entah tiba-tiba resah, entah tiba-tiba emosinya bisa melonjak tanpa sebab ya. Atau misal tiba-tiba ada datang penyakit, paginya sehat, sorenya bisa sakit. Contoh kayak saya lagi kurang sehat sekarang. Ibaratnya kemarin sehat-sehat aja, tiba-tiba pagi tadi, karena ini kan syutingnya malam, pagi tadi tiba-tiba bisa kena flu, contohnya gitu. Terus ternyata kondisi yang lagi, mungkin teman-teman juga merasakan, kondisi di rumah itu terjadi juga di luar. Dan di berbagai macam tempat lah, kalau kita bisa lebih ngerasain gitu. Akhirnya kan dari kondisi-kondisi yang sekarang lagi kita jalanin, kita alamin, kadangkala saya tuh suka ngelihat atau mungkin diperlihatkan ya, kalau misal di suatu tempat atau suatu lokasi, itu seperti ada, saya sih ngomongnya seperti ada kabut hitam yang nutupin tempat tersebut atau lokasi tersebut. Nah, awalnya saya pikir itu cuman sebatas polusi lah bahasanya kayak gitu. Ternyata enggak juga. Itu bukan hanya sekedar pandangan kayak polusi, tapi memang seolah-olah tempat atau lokasi atau bahkan orang itu sendiri kayak diselubungi sama kabut hitam itu, Mas. Nah, akhirnya kan saya jadi mohon nyari tahu sebenarnya itu apa sih gitu. Sampai seingat saya ada gambaran dan ada petuah dari orang tua di masa lampau menceritakan tentang kondisi-kondisi tersebut. Ternyata kondisi yang sedang kita alami itu sudah diceritakan jauh di masa yang lalu. Bahwa di masa mendatang akan terjadi situasi seperti ini dan ini gitu. Nah, sekarang kita lagi ngejalanin. Kabut itu salah satunya. Ketika ada kabut itu datang ke suatu tempat, lokasi atau orang, seperti membawa hawa-hawa negatif gitu lah bahasanya. Aura gelap. Iya, bisa dibilang gitu. Yang tadinya tempat itu atau orang itu positif, pancarannya, itu tiba-tiba bisa berubah drastis jadi negatif. Negatif dalam arti, kalau misalnya saya lihat dan saya ngerasain, kalau misalnya orang, karakternya itu bisa berubah. Dari yang tadinya itu baik-baik aja, tiba-tiba bisa berubah menjadi hal yang negatif. Tempat itu tadinya terang benderang, lokasi atau tempat, tiba-tiba ketika ada kabut hitam itu datang melingkupi itu jadi gelap. Kalau udah gelap biasanya itu jadi nggak enak hawanya, hawa nggak enak, terus suram, kayak seolah-olah ada sesuatu yang menghimpit tapi nggak kelihatan. Itu mungkin teman-teman sekarang ngerasain di kantor, di rumah, dimanapun, bahkan mungkin di jalanan pun juga begitu. Mungkin begitu. Nah, itu bukan cuma di satu tempat, bukan berarti. Sejauh yang saya lihat sih, Mas, itu di mana-mana. Karena kan saya beberapa kali juga
pergi ke beberapa kota lain kan, ternyata sama seperti di sekitar kita di Jakarta, ternyata di tempat-tempat lain juga sama. Memang sih kadang-kadang ada tempat-tempat yang masih terang, bahasanya saya itu terang gitu, kok kelihatannya terang ya, tapi di sekeliling gelap gitu. Jadi seolah-olah tempat itu sebagai lentera di tengah kegelapan itu. Mungkin di tempat itu masih ada yang menjaga, masih punya kesadaran tentang ilahi, tentang hal-hal yang positif lah ibaratnya. Kalau bisa saya bahasakan, mungkin di tempat itu masih ada orang yang punya pikiran positif, masih terus positive thinking gitu kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada sesama, mungkin gitu. Itu kan jadi sebuah kesadaran, gue lagi kenapa nih? Tuh, oh ternyata lagi ada fenomena itu yang seolah-olah merambah ke semuanya gitu. Itu. Nah, itu yang Alif lihat kabut gelap itu di dunia lainnya atau apa yang di dunia kita juga? Kadang gini Mas, kalau lagi lihat di suatu tempat aja atau di orang aja, kadang itu kayak real. Saya juga bingung ceritanya gimana. Kalau diceritain kan kayak nggak masuk akal ya. Tapi itu seperti real. Tapi kalau misal dilihat, ibaratnya kucek-kucek mata ngeliat, ya nggak ada, kabut itu nggak ada. Akhirnya jadi saya mohon petunjuk dan dapat sebuah gambaran kabut hitam itu ya seperti suatu hawa yang punya efek negatif ke tempat itu atau ke orang itu, ke siapapun yang dilingkupi itu, gitu. Nah, sebenarnya kan tadi udah ada Alif ceritakan juga ada dampak-dampaknya, mungkin terhadap kesehatan, terhadap karakter, terhadap apa lingkungannya lah sekitarnya gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya cara kita untuk apa ya menghindar mungkin atau apa membangun kewaspadaan supaya kita juga tidak terdampak oleh kabut hitam itu? Itu juga saya nyari tahu Mas. Saya ibaratnya mohon petunjuknya gimana, nyari tahu lah gitu. Barangkali di literasi ada atau cerita-cerita dari orang tua masa lampau ada gitu. Jawaban yang bisa saya ceritain tuh gini, ternyata zaman sekarang itu kan lagi makin banyak orang yang hidupnya sulit. Nah, makin hidup sulit, ke depan, artinya kan ke depan udah kebayang lah seperti apa kondisinya. Nah, otomatis banyak orang putus asa kan. Kalau udah putus asa, itu udah pasti negatif pikirannya kemana-mana. Bahkan, maaf, kadang-kadang sampai ada orang yang mau suicide gitu. Nah, akhirnya jawaban yang bisa saya ceritakan dari berbagai macam sisi bahwa kita harus tetap positif thinking, positif lah paling nggak. Positif dalam arti positif, ya itu tadi positif terhadap yang maha kuasa, selalu terkoneksi pada yang maha kuasa. Terus positif terhadap diri sendiri. Jadi berarti kita share energi positif aja buat diri sendiri, otomatis nanti berdampak ke orang-orang di sekitar kita. Paling nggak keluarga paling dekat. Nah, itu juga bisa jadi mungkin ya cara untuk tempat kita itu jadi terang. Yang tadinya gelap, akhirnya jadi terang. Dan didampingi dengan doa-doa, yaitu bagian dari tentang koneksi dengan Tuhan. Cerita yang kita sampaikan ini itu hanya sebagai informasi, salah satu informasi yang bisa kita juga belajar dari situ, rasain, dan mungkin teman-teman juga bisa merasakan juga. Jadi bisa mawas diri lah gitu, buat diri sendiri dan buat keluarga. Paling gitu aja, cukup. Ya emang sih apa situasi yang ada di sekitar kita kelihatannya kan kayak berlaku alami aja ya. Padahal ternyata kalau lagi didalami ada hal-hal yang lebih itu ya istilahnya ada yang sedang bekerja lah. Ada yang satu hal yang bekerja lah gitu. Ya mungkin itu sih. Jadi ada kewaspadaan yang lebih lagi buat kita semua untuk menyikapi keadaan yang ada di sekitar kita. Ada lagi tadi? Udah. Betul. Oke Sobat Time Travel, semoga ini jadi kewaspadaan kita lebih baru lagi, lebih mawas diri lagi. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe. Selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.